Karyawan Holowings nganggur. Gus Miftah. Rezeki ditanggung Allah. Penutupan Holowings menyisakan satu masalah, yaitu banyaknya karyawan muslim yang bekerja di sana akhirnya jadi pengangguran. Lalu bagaimana tanggapan para ulama, khususnya ulama NU, yang biasanya moderat dan tidak jarang menjadi tumpuan minoritas? Gus Miftah berkata, Holowings tutup. Banyak yang bertanya dan berkata, bagaimana dengan nasib karyawannya, rezekinya, dan lain sebagainya? Saudaraku, orang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Yakinlah, Allah memberikan hidup, pasti memberikan kehidupan, kata Gus Miftah. Seperti dilihat di Instagram pribadinya, Rabu 29 Juni 2022. Bahkan binatang melata pun rezekinya sudah ditanggung oleh Allah, ujar Gus Miftah. Enteng banget ya para pemuka agama ngomongnya. Enak banget jadi penjual agama. Tinggal bilang, rezeki sudah diatur Allah. Sampean enak, sudah jadi ustadz selebriti. Bisa kenal banyak orang kaya, pejabat yang tidak segan-segan menyumbang uang dengan alasan amal. Sampean bisa bilang kalau saya ceramah tidak mengharapkan bayaran. Tapi kalau dikasih bayaran, ya gampang saja. Bilang ini sudah rezeki dari Allah. Tapi ingat, tidak semua orang seperti sampean. Banyak umat muslim di kalangan bawah yang harus ikhtiar, berusaha mati-matian demi menghidupi keluarganya, anak dan istri. Mereka merasakan bagaimana harus berkeringat dan bekerja keras demi rezeki dari Allah itu datang. Mereka adalah orang yang benar-benar paham apa yang namanya ikhtiar. Kadang mereka dilema, untuk bisa bekerja harus masuk ke perusahaan milik kafir. Sementara ulama banyak yang bilang tidak boleh menjadikan kafir seorang pemimpin. Mereka kadang harus bekerja di tempat yang menurut ulama haram. Restoran yang menjual makanan dengan bahan tidak halal, bar atau kafe yang menjual minuman haram atau bir, kerja di perusahaan keuangan yang katanya riba. Semua mereka kerjakan tanpa harus ikut memakan makanan haram, tanpa harus ikut minum bir, dan tanpa harus meminjam uang dari bank yang katanya riba. Justru bagi penulis, mereka-mereka inilah yang imannya kuat. Bukan mereka yang so agamis, tapi begitu lihat warung makan buka saat puasa, ngamuk-ngamuk karena tergoda ingin makan. Kalau semua semudah kata Gus Miftah, cukup percaya dengan rezeki Allah, dan yang meragukan artinya kurang beriman. Maka tidak akan ada muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang melahirkan banyak anak karena alasan rezeki sudah diatur. Tapi nyatanya anak mereka kelaparan dan kurang pendidikan. Bukan maksud penulis menyerang Gus Miftah. Justru penulis berharap banyak pada Gus Miftah. Ulama yang katanya nasionalis, moderat, dan mengajarkan Islam rahmatan lil alamin.
alangkah lebih baik jika Gus Miftah memberi solusi yang konkret. Misalnya, mempersilahkan karyawan yang dipecat untuk tinggal di pondok Gus Miftah, dan biaya hidup mereka ditanggung oleh Gus Miftah. Siapa tahu Allah berencana memakai Gus Miftah untuk menjadi saluran berkah bagi saudara seiman dan sesama muslim. Kalau cuma bilang, harus percaya kalau rezeki sudah diatur Allah, kok kesannya gampang sekali ya jadi ulama. Tinggal menjual 1-2 ayat, bisa terkenal dan diundang kemana-mana. Nanti akan banyak yang memilih jadi penjual agama sajalah, seperti Gus Nur dan kawan-kawan. Nanti penjual agama semakin banyak dan membludak. Apa Gus Miftah nggak takut? Akhirnya banyak saingan. Yakin nggak apa-apa nih? Mungkin buat Gus Miftah tidak apa-apa banyak saingan. Tapi bagaimana dengan Indonesia kalau orang-orangnya bukan bercita-cita jadi ilmuwan, profesor, doktor, tapi memilih jadi penjual agama saja? Bagi kadrun mungkin tidak apa-apa Indonesia seperti Suriah, Sudan, Pakistan, Afghanistan, dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan minoritas dan umat Islam yang ingin Indonesia menjadi negara maju? Apa Gus Miftah sebagai ustadz nasionalis tidak berpikir sampai sana? Kalau hanya sekedar rezeki diatur Allah, lalu semua masalah selesai, maka Palestina tidak akan jadi negara yang ngemis-ngemis sumbangan di seluruh dunia, di mana salah satu penyumbang terbesar adalah Amerika dan Cina, negara kafir yang dibenci kadrun. Apa nggak malu tuh?